TPQ Aribat berada di Dusun Sumberbendo, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. TPQ ini terletak di dalam Masjid Aribat. Jadi biasanya pada tanggal masalah tentang program TPQ Aribat. Program ngajinya itu dibagi berapa kelas gitu? Untuk kelas itu banyak. Kita mulai dari jilid 1 sampai dengan jilid 6. Dari jilid 1 itu ada 2 kelompok. 2 pun juga sama sampai dengan 6. Bahkan di masing-masing itu terkadang ada bahkan kita untuk ini kuota untuk tenaga belajar. Nah, kita maksimalkan anak tersebut di caranya anak itu bisa ngaji tanpa ada kesalahan. Itu yang penting. Biasanya untuk satu kelasnya ada berapa anak? Diisi oleh berapa anak? Untuk kelas jilid ini 10 sampai 15 anak. Bahkan maksimal pun 20. 20 pun juga terlalu banyak. Kadang sampai dengan 15 anak per jilidnya. Di jilid 1, 1A, 1B itu 1C sampai 3 jilid. Tapi kita kelompok, maaf, kita kelompok. Jadi panjenengan bilang untuk kelas jilid, apakah ada kelas untuk Al-Quran atau sama, Pak? Untuk kelas Al-Quran juz amma ada. Nah, untuk juz amma yang akan naik ke Al-Quran maka kita letakkan kepada juz amma. Dia yang sudah lulus di jilid 1 sampai dengan 6 sudah dianggap makbul, sudah dianggap mampu, maka dia naik ke juz amma. Juz amma pun juga sama. Tujuannya dia fasih dalam membaca Al-Quran, minimal juz amma itu dia sudah lancar membaca tanpa ada kesalahan baik tajwid maupun kata. Ini untuk pembahasan Al-Quran dan apakah ada kelas margin seperti kitab, pendalaman kitab kuning? Untuk pendalaman kitab itu kita mengatakan bukan kitab kuning, kita mengatakan ya pembelajaran mading saja. Mading karena apa? Di sini kita akan membaca tentang akidah alam dan juga tentang makhlukul huruf. Akidah alam ini kan diajarkan di anak yang sudah naik atau sudah dianggap masuk Al-Quran. Jadi sudah bisa Al-Quran, maka dia ada sampingannya, yakni bisa mempelajari kitab kuning tersebut. Minimal dia bisa membaca. Kemudian ini mau tanya tentang program tentang kitab harian, bulanan atau bahkan tahunan. Apakah ada, Pak? Ada program tahunan, ada namanya Protan. Di Aribat ini ada program tahunan. Apakah itu bedanya? Jadi kita semi formal. Nanti ada pendidikannya, ada hari liburnya, ada kegiatannya, kapan tes kenaikan jilid berada, berapa bulan sekali kita naik berada. Jadi tidak ujuk-ujuk belajar, tidak ada jenjangnya. Langsung menggagal. Tunggu beberapa bulan baru ada kenaikan jilid. Kenaikan jilid pun juga ada tesnya. Tidak sembarangan bisa naik atau tidak. Dia sudah dianggap mampu apabila dia sudah menguasai materi yang ada di jilid tersebut. Jadi semacam kayak ujian kenaikan gitu. Jelas, ya. Dia 3 bulan atau 4 bulan sekali akan ada ujian kenaikan jilid.
dianggap mampu, maka dia bisa naik ke jilid berikutnya. Jika tidak, maka dia harus memahami jilid tersebut sefaham-faham mungkin. Tapi yang pasti itu waktunya 3 atau 4 bulan sekali Pak. Pasti itu, karena ada kalender pendidikannya dan sudah didapatkan setiap tahunnya bahwa program tahunan Taribat ini mengadakan tes setiap tahunnya beberapa bulan sekali, 14 kali, yaitu mengadakan tes kenaikan jilid. Baik Pak, untuk misalnya problematika apa saja sih yang sudah apa yang sudah terjadi dalam mengelola TPG itu? Apa itu maksudnya? Kendala? Iya, kendala. Kendala yang ditemui ya sebenarnya ada, tapi tidak terlalu masalah, tidak terlalu begitu signifikannya itu, karena kita bekerja itu saling membantu. Satu tidak bisa, maka dibantu dengan yang lainnya. Yang lain kendala, tetapi tetap kita abaikan yang namanya kendala. Dianggap tidak ada, baru mewujud, tidak ada kendala apapun, tetap ada, tapi dianggap tidak ada. Karena apa? Jika dianggap ada, maka akan menjadi batu sandungan kita semua. Kendala juga ada, kalau ada. Ya kendalanya tidak ada lah anggarannya. Kalau misalnya ternyata santrinya tidak ternyata pengajarnya itu kurang apa ada? Sering terjadi yang namanya tenaga pengajar kurang sering, tapi bisa diatasi karena apa? Di sini ada satu madrasah yang mana madrasah tersebut rata-rata dia sudah ahli di bidang ikra tersebut, yakni ada yang namanya jurusan atau satu pokoknya dia lulus madrasah tersebut, maka dia mendapatkan syahadah mengajar tersebut sudah ada syahadah. Jadi golek guru yus, alumni guru yus diambil, tidak perlu sulit, tidak terlalu gampang dan juga tidak terlalu sulit mengambil guru di madrasah tersebut, karena madrasah tersebut sudah mahir di dalam mengajar metode yang kita pakai saat ini. Kembali lagi ke yang program untuk kegiatannya, mungkin kalau bisa jelaskan kegiatan harian atau kayak kegiatan tahunan kayak rihlah gitu Pak. Mengajarnya, kegiatan mengajar ya pertama dari anak masuk, kita masuk anak kumpul, setelah kumpul kita baca semua bersama-sama, baca doa, dan setelah itu kembali ke jilidnya masing-masing. Ini jika yang jilid, namun jika yang Al-Quran dia kumpul di satu tempat kembali, kita menggembleng lagi makhorijul hurufnya. Tidak hanya makhorijul huruf, tapi kita menggembleng dari takdilannya, tajwidnya, yang penting pun karakteran mengajinya. Dia harus kompak betul bagaimana cara mengaji sesuai dengan standar mushaf Imam Hafidh Al-Hafiz. Untuk kegiatan bulanan apakah ada? Untuk tiap bulanan kita tiap bulan satu bulan sekali kita mengadakan tahlil, yasin tahlil, agar anak-anak tersebut terbiasa yang namanya yasin dan tahlil. Juga setiap satu bulan sekali untuk sedang anak Al-Quran ada kegiatan tibaiyah. Jadi selain tahlil ada kegiatan tibaiyah. Kadang juga anak tersebut atau program tersebut setelah dia ngaji ada program latihan itu pembiasaan tahlil agar ciri khas nadiah kita seorang warga itu tidak hilang. Ada yang biasanya ada
kegiatan ikhlas tahunan, apakah ketika Arifat juga ada ikhlas tahunan? Ada ziarah ya, Siapa? ada. Kita ke ziarah mesti setiap tahun insya Allah mengadakan, kan rutin, hanya terkecuali pada saat pandemi kemarin kita tidak mengadakan selama 2 tahun karena kendalanya adalah pandemi. Setelah pandemi hilang, maka Arifat mengadakan kembali namanya Rihlah tersebut, mana itu semua itu pada para aulia. Dan tak lupa juga kita terkadang ke para aulia yang dekat dengan sini, yakni dari pondok ke pondok pesantren supaya agar mereka mengenal tokoh-tokoh maksud dari masyarakat dan anak masyarakat. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Untuk terakhir, boleh Bapak jelaskan kepada pemirsa bagaimana sih jika pemirsa ingin anaknya nyantri atau ikut mengaji di TPG Arifat? Untuk mengaji di TPG Arifat, semuanya bisa masuk ke sini, asalkan dia usianya dia sudah mencapai yang sudah ditentukan, yakni anak tersebut minimal anak tersebut sudah sekolah TK. Tapi jika anak tersebut belum sekolah TK, maka kita tunggu sampai dengan anak tersebut sekolah TK. Jika belum sampai, maka ya tetap sama tadi, kita tunggu saja dineni ya. Bapak ini usianya dia masuk TK baru boleh. Kalau belum mencapai TK jangan dulu. Karena apa? Anak kalau kita mengajar lebih kecil kita kesulitan. Ada kecil itu repot juga kayak gimana? Kita kesulitan untuk mengajar anak kecil. Di minimal TK itu minimal, maksimal dia sudah lulus TK. Lebih mudah untuk mengajarkan daripada anak yang Untuk mekanisme pendaftarannya bagaimana? cara pendaftarannya, maka kita membuka waktu tertentu. Nah, terkadang setiap 4 bulan tersebut atau setiap kenaikan jilid, jika dirasa kita perlu membuka pendaftaran baru, maka kita pendaftaran baru. Jika tidak, maka belum untuk pembukaan pendaftaran santri baru. Tapi biasanya pembukaan santri baru terjadi di awal tahun pelajaran madrasah atau sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita, yakni pada bulan Juli kita masuk pada bulan Juli. Disitulah kita menerima resminya, kita menerima pendaftaran santri baru. Nah, ketika menerima pendaftaran santri baru, maka caranya mereka harus dapat masuk Arifat, minta formulir dan lain sebagainya, minta persyaratan apa saja, dan jika sudah dipenuhi maka dia bisa masuk ke TPG. Terima kasih atas waktunya Pak. Luar biasa sekali informasi dari Ibu. Saya mau diri.